warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Fitri Anggiani. Saya mahasiswa keperawatan Universitas Trisakti Yogyakarta. Nah, di sini saya akan melakukan praktikum mengenai RW dan intubasi pada pasien dewasa. Nah, di sini kasus saya itu mengenai pasien yang pada saat di lapangan mengalami cedera di bagian servikal serta mengalami gangguan sistem pernapasan atau pernapasannya tersumbat gara-gara adanya sumbatan jalan nafas. Baik teman-teman, di sini yang harus diperhatikan oleh perawat pada saat melakukan pertolongan pertama kepada pasien yaitu ada 3 hal, yaitu yang pertama ada look, listen, and feel. Di sini perawat bisa melihat apakah pasien mengalami penurunan kesadaran atau tidak. Terus yang kedua ada listen, yaitu mendengarkan. Nah, di sini perawat bisa mendengarkan apakah ada suara abnormal di bagian tubuh pasien. Terus yang ketiga yaitu merasakan apakah trakea berada di posisi yang salah atau tidak, supaya perawat bisa memastikan apa tindakan yang harus dilakukan selanjutnya. Nah, ada beberapa teknik yang bisa dilakukan perawat secara mandiri dalam langkah menolong pasien. Nah, yang pertama tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama ada look, listen, and feel. Terus yang kedua ada jaw thrust, di mana ini bisa membantu pasien dalam proses pembukaan jalan nafas. Nah, di sini perawat bisa mengangkat dagu pasien seperti ini ke atas dengan cara dua tangan seperti ini, lalu membuka mulut pasien. Nah, itu akan mempermudah pasien dalam pembukaan jalan nafas. Nah, di sini ada prinsip tindakan yang harus perawat lakukan sebelum melakukan pengelolaan jalan nafas. Yang pertama ada look, listen, and feel. Nah, yang pertama ini kita lihat apakah korban mengalami agitasi atau penurunan kesadaran. Terus yang kedua kita dengar apakah pasien mengalami suara abnormal di bagian pernapasan. Terus yang ketiga kita merasakan di bagian mulut dan hidung apakah trakea berada di tengah atau bergeser. Lalu setelah itu kita melakukan teknik head tilt chin lift, di mana posisi pasien dilakukan dalam keadaan terlentang. Setelah itu tengadah kepala dengan menekan perlahan dahi pasien. Gunakan ujung jari untuk mengangkat dagu dan menyokong rahang bagian bawah pasien. Setelah itu jangan biarkan mulut pasien menutup untuk mendapat pembukaan mulut yang adekuat. Nah, setelah ini kita melakukan teknik jaw thrust, di mana ini teknik melalui jalan nafas dengan cara yang aman. Selanjutnya kita menggunakan alat bantu pernafasan yaitu OPA, orofaring airway, di mana kita menggunakan ini kepada pasien, terus membuka jalan nafasnya, lalu kita masukkan pipa secara hati-hati. Tindakan ini tidak dilanjutkan apabila ada refleks muntah seperti di video, untuk menghindari bahaya terjadinya aspirasi. Jika pipa sudah terpasang pada tempatnya, pertahankan posisi dengan head tilt chin lift atau jaw thrust dan monitor jalan nafas pasien. Yang pertama kita itu melakukan ada 3 teknis, yaitu look, listen, and feel. Nah, di sini pertama yang harus kita lakukan yaitu look, melihat apakah pasien mengalami penurunan kesadaran. Lihat di bagian bibir dan jari. Setelah itu kita mendengarkan apakah pasien mengalami pernapasan abnormal atau tidak. Setelah itu kita merasakan apakah trakea berada di posisi benar atau tidak. Nah, kita juga harus memastikan apakah pasien mengalami cedera servikal atau tidak. Apabila pasien mengalami cedera servikal, perawat bisa menggunakan neck collar. Nah, karena di sini posisi di lapangan tidak menggunakan neck collar, jadi kita bisa menggunakan alat seadanya seperti sendal jepit seperti ini yang elastis tapi kukuh ya, seperti ini. Di sini kita bisa menggunakannya. Yang pertama itu kita mengikat seperti ini, bisa menggunakan kasa seperti ini di bagian ujung sendal. Ini bisa kita lipat seperti ini untuk menyangga leher pasien agar tidak mengalami pergerakan dan menambah cedera lagi di bagian servikalnya. Setelah itu kita melakukan posisi di mana mengamankan bagian yang cedera. Apabila mengalami cedera servikal, kita bisa menggunakan sendal seperti ini untuk menyangga dagu pasien. Dagu pasien seperti ini, lalu diikat ke bagian belakang.
Ini akan membantu proses penyelamatan bagian yang cedera. Nah, setelah itu kita membuka mulut pasien dengan melakukan jaw thrust setelah melakukan pemasangan neck collar. Setelah itu apabila lidah mengalami kelainan, yaitu berbalik ke belakang, kita bisa menggunakan tangan atau finger seperti ini untuk membaliknya, atau menggunakan alat seperti ini. Kita akan masukkan alat dan membalikkan lidahnya agar kembali ke posisi yang benar. Ini akan membantu pasien untuk bisa mengembalikan pernapasannya. Baik, sekarang kita lanjut ke langkah-langkah pemasangan nasofaring airway atau NPA. Nah, di sini kita pilih dulu airway atau nasofaringnya sesuai dengan ukuran dari pasien. Di sini ada berbagai macam ukuran, kita bisa menyesuaikan. Nah, sekarang kita masuk ke proses pengukuran, dimulai dari hidung seperti ini. Terus kita ukur dari hidung ke telinga. Apakah ukuran yang diambil sudah sesuai dengan ukuran pasien atau belum? Seperti itu. Lalu jangan lupa kita infeksi lubang hidung, amati adakah penyumbatan atau polip seperti pendarahan. Setelah itu pilih NPA dan lumasi dengan pelumas larut air. Setelah itu kita masukkan seperti ini ke ujung lubang hidung, lalu arahkan ke arah posterior menuju telinga. Masukkan NPA dengan gerakan halus dan sedikit memutar sampai sayap penahan berhenti di ujung hidung. Seperti ini. Kalau bagian kanan ada sumbatan, kita bisa coba di bagian kiri. Seperti ini. Setelah itu baru kita lanjutkan dengan pemberian ventilasi kepada pasien. Baik, selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah pemasangan laring mask airway atau LMA. Sebelum kita melakukan tindakan sesuai dengan prosedur yang ada di video, yang pertama harus kita kaji adalah trauma di sekitar leher pasien, terutama kesulitan untuk membuka jalan napas di mulut. Terus yang kedua, kempiskan cuff yang ada pada selang LMA tanpa ada lipatan. Nah, sekarang kita masuk ke prosedur dari pemasangan LMA. Di sini ada LMA sendiri atau laring mask airway, terus ada spit dan ada gel. Ini salah satu alat yang digunakan untuk langkah-langkah pemasangan laring mask airway atau LMA. Nah, di sini yang pertama itu kita melakukan penarikan udara yang ada di LMA agar mudah masuk ke laring pasien. Sekarang kita oleskan gel seperti ini. Oleskan gel agar bisa mudah masuk ke dalam laring pasien. Terus setelah itu posisikan pasien secara supinasi seperti ini. Lalu kita bisa masukkan pada sisi dalam gigi atas pasien dan masukkan sedalam-dalamnya sampai rongga hipofaring. Tahan akan terasa bila sudah sampai hipofaring pasien. Lalu cuff kembali dikembangkan sesuai dengan posisinya. Setelah itu dihubungkan dengan alat pernapasan dan dilakukan pernapasan bantuan. Lakukan fiksasi. Bila ventilasi tidak adekuat, LMA dilepas dan dilakukan pemasangan kembali kepada pasien. Nah, itu adalah prosedur pemasangan LMA pada pasien.